Satu scene di mana Lastri diperkosa, digilir 3 orang, ya. Itu meskipun itu cuma cuma akting, tapi ada perasaan yang kayak membekas gitu. Kalau dipasangin sih ceritanya kita nggak tahu ya, karena kita sama-sama dikasih tawaran untuk main di film ini. Ya, aku juga nggak tahu nih siapa teman mainku nanti gitu. Ternyata Bang Denny Sumargo, begitu pula Bang Denny juga nggak tahu kalau ternyata pasangannya itu juga aku gitu buat di film ini gitu. Pertama kali ketemu tadi aku ngerasa agak canggung, terus aku kan memang minder kan orangnya kalau ketemu orang baru, dan aku tahu nih ini senior yang aku temuin, aku pasti langsung kayak minder banget. Tapi Bang Denny menyambutnya dengan hangat, dengan friendly, ramah gitu. Jadi nggak ada yang namanya kayak canggung atau apa, itu hilang dengan sendirinya gitu. Seru banget. Kalau aku sih enggak. Kalau dari aku ya, karena aku memang suka memerankan peran yang unik seperti ini dan memang cerita yang ya kayak gini juga, aku langsung mau. Sama aku senang, maksudnya begitu tawarin aku interest langsung. Terus pas aku tahu juga ya main Sarah, awalnya aku nggak tahu, terus begitu aku tahu kenal di lokasi, aku lihat wah beruntung sih ngambil ini, maksudnya lawan mainnya bagus. Terus juga informannya juga enak ya, tim kerjanya. Jadi kayak beruntung aja, lu kayak beruntung memilih sesuatu, wah ini oke nih gitu. Nah itu dia tuh, kalau Jarod tuh sebenarnya misterius juga sih. Sebenarnya dari awal film itu kan dia tahu-tahu udah ada di dalam kayak kotak hukuman gitu. Nah sepanjang film juga tidak diceritakan kan tentang masa lalunya kan. Iya. Jadi lebih ke tentang saat itu dan kedepannya. Jadi aku juga sampai sekarang juga nggak tahu dia sebenarnya kenapa sih jujur. Jadi aku ciptain aja sendiri di kepala aku, kayaknya dia orang stres, kebanyakan main sosial media, tapi nggak sukses kayaknya. Kalau si Lastri sendiri ini, dia memang setelah orang tuanya meninggal dia jadi apa ya? Nggak bisa menggunakan akal sehatnya gitu. Dia jadi ODGJ dan dia selalu dapat perlakuan yang nggak adil. Dia dapat kekerasan dari orang sekitar, bahkan dia dilecehkan. Terus dia diselamatin dari penjara. Maksudnya dia dikeluarin dari penjara, tapi dikeluarinnya itu karena ada niat yang jelek gitu. Yaitu dia dimasukin ke bisnis prostitusi, yang mana itu tetap nggak adil buat dia, dan itu adalah perbuatan yang hina buat dia gitu. Makanya itu semakin tertekan, semakin membuat dia nggak tenang di mana-mana. Terima nasib aja. Itu pas yang awal film aku dikurung itu kan, itu kotaknya baru dibikin memang. Jadi masih pedes-pedesnya tuh kalau triplek kan. Itu mata pedes banget. Pernapasan juga pedes kan, itu nggak sehat sama sekali ya. Okay. Tapi mau nggak mau kan menghasilkan shot bagus kan harus ada lem tajam. Itu baru satu hal gitu, belum yang lain. Jadi ya guys. Ada satu scene di mana Lastri diperkosa, digilir 3 orang. Ya, itu meskipun itu cuma akting, tapi ada perasaan yang kayak membekas gitu. Sangat gak nyaman dan no safe place to run. Terus yang pastinya dia sebagai dia mempunyai martabat sebagai wanita, jadi kayak ternodai. Terus kayak aku kayak nggak tahu ngejelasinnya ya, meskipun itu cuma acting, rasanya kayak bahkan setelah take itu ya aku beneran nangis karena kayak wah ini berat banget gitu. Wanita yang pernah mengalami pelecehan seperti ini, kayak ya ampun, dan kalian melaluinya dengan baik, itu kalian sangat-sangat tangguh.
Pernah. ODGJ-nya dipukul, ditendang, disiram air panas. Pernah. Aduh. Oh, ada juga karena kan orang takut ya, dan nggak bisa ketebak nih ODGJ mau ngapain. Jadi kalau menghadapi ODGJ itu, kalau orangnya mentalnya kerupuk, itu pasti menghakimi dia. Tapi kalau orang yang mentalnya udah sering menghadapi banyak hal ya, maksudnya pasti dia akan menyikapinya dengan lebih dewasa sih. Nah, ODGJ itu boleh dibilang dia punya insting liar kan, bedakan membaca ya, terus orangnya gue tegur tapi orangnya nggak terima ditegur karena menurut dia ODGJ itu ngerusak tanamannya gitu. Terus gue bilang ya nggak usah disiram air panas juga, gue bilang loh itu karena dia begitu ya makanya diterima akibatnya. Terus gue bilang ya nggak gitu juga. Ternyata jadi gila itu lebih menyenangkan. Setuju. Ya, setuju. Setuju. Lastri bilang gitu karena dia diperlakukan ya udah kayak nggak adil tuh, terus udah gitu dia dijadiin pelacur kan. Jadi dia mending aku jadi orang gila daripada jadi pelacur, lebih menyenangkan, nggak hina, nggak dosa. Itu yang dia katakan tuh sangat-sangat benar gitu. Ya juga gitu. Setuju, karena jadi orang ODGJ itu kan sebenarnya nggak ada hal yang bisa dia harus bertanggungjawabkan. Dia nggak ada beban, cuman kesadaran aja yang dia nggak punya, kewarasan sih lebih tepatnya, kewarasan yang dia nggak punya gitu loh. Itu yang membuat dia tersisihkan dari sosial kan, kehidupan sosial. Tapi kalau kita menjadi seorang ODGJ itu ya emang akhirnya semua sah-sah aja. Lu mau ngapain aja bebas gitu. Pertama sih dari prokesnya sendiri kan kita memang sangat dijaga. Terus yang kemudian kita juga tidak bisa, kalau aku pribadi sih sebenarnya nggak ada masalah ya dengan adanya COVID ini selama prokes kita jalankan dan kita ngikutin peraturan dengan baik. Dan kalau mau nunggu, kalau ada kan beberapa orang yang takut dia COVID, ya itu nggak apa-apa juga. Kalau aku sih udahlah COVID ya, kalau kita udah jalanin prokes dengan baik, kalau masih kena juga emang udah rezeki kita aja, udah dibawa positif aja ya kan, kalau aku gitu. Buat yang belum nonton Balada Sepasang Kekasih Gila bisa langsung nonton di Klik Film. Buat kalian yang belum download, langsung aja download aplikasinya di Play Store atau di App Store. Buat kalian yang mau nonton di PC juga bisa langsung buka websitenya www.klikfilm.com. Berlangganannya cuma 10.000 aja, kalian bisa nonton sepuasnya. Tapi nonton Balada Sepasang Kekasih Gila dulu ya, sama nonton filmku yang hitam ya. Thank you.